Ariel Peter Pan kembali diguncang gosip tak sedap. Penyanyi yang sedang menjadi pangeran musik pop Indonesia ini disebut-sebut telah merusak rumah tangga Ferry Iskandar dan Andara Early. Kebetulan pada bulan Maret lalu Ferry Iskandar memang resmi bercerai dengan Andara. Barangkali dari sinilah akan terlacak asal muasal kenapa Ariel disangkut pautkan dengan perceraian Ferry dan Andara Early. Ya apa ya, ya betul bahwa saya dan Early sudah. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa ikuti juga kuis SMS GoSpot dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan mengirimkan SMS ke nomor 6288. Ketiklah GS spasi jawaban A atau jawaban B. Dan pemirsa bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Ferry Iskandar telah bercerai dengan Andara Early. Gosipnya perceraian itu terjadi lantaran Ariel Peter Pan telah menghamili mantan istri Ferry Iskandar itu. Imaniar akhirnya melayangkan gugatan cerai atas Max Don. Nia dan Farhad Abbas akan menunaikan ibadah haji demi membersihkan hati dari segala dosa. Angelina Sondah akan membagi-bagikan 10.000 susu kepada anak-anak yang membutuhkan. Mari kita lihat bersama koleksi benda-benda peninggalan Majapahit milik J. Subiakto. Inilah Ghospot. Gosip seputar orang ternama. Pemirsa, lagi-lagi gosip menerpa Ariel Peter Pan. Dan lagi-lagi gosip itu menyangkut pautkan dirinya dengan wanita di luar istrinya. Namun kali ini pemirsa, gosipnya jauh lebih parah dibandingkan gosip-gosip sebelumnya. Sedikit bocoran, gosip kali ini berhubungan dengan rumah tangga Ferry Iskandar, mantan personil grup musik ME. Separah apa sih gosipnya pemirsa? Kita saksikan saja liputan selengkapnya. Inilah Ghospot. Ariel Peter Pan kembali diguncang gosip tak sedap. Penyanyi yang sedang menjadi pangeran musik pop Indonesia ini disebut-sebut telah merusak rumah tangga Ferry Iskandar dan Andara Early. Kebetulan pada bulan Maret lalu Ferry Iskandar memang resmi bercerai dengan Andara. Barangkali dari sinilah akan terlacak asal muasal kenapa Ariel disangkut pautkan dengan perceraian Ferry dan Andara Early. Ya apa ya, ya betul bahwa saya dan Early sudah bercerai sejak awal tahun ini. Yang meminta cerai dan yang menggugat cerai ada Early. Memang berat banget. Di mana-mana perceraian pasti berat lah. Berat. Saya juga sempat down yang benar-benar down. Buat Early juga saya rasa Early juga down banget. Saya juga sudah mencoba lama untuk bertahan, tapi banyak hal yang membuat itu harus terlaksana. Perceraian harus terlaksana gitu. Kan tidak. Selama menikah, keduanya sudah dikaruniai satu anak. Anak itu kini berada dalam pengasuhan mantan istri Ferry. Apakah Ferry ikut menyantuni anak tersebut? Aku nungguin persalinan Early, aku nungguin. Nggak bisa komentar banyak ya kalau soal anak ya. Aku nggak punya hak sekali lagi untuk membicarakan anak. Kenapa mantan personil kelompok musik ME ini merasa tidak punya hak atas anak itu? Aneh bukan? Ada istilah mantan suami dan mantan istri, tapi tak ada istilah mantan anak. Kenapa Ferry merasa tak punya hak bahkan hanya sekedar bicara pun tentang anak itu? Dari sinilah beredar kabar di luaran. Anak itu sesungguhnya bukan anak biologis Ferry. Gosip merebak tanpa bisa dicegah. Kabarnya anak itu adalah anak biologis Ariel. Beranikah Ferry menyebut nama Ariel seperti gosip yang terlanjur beredar itu? Untuk masalah bayi, saya nggak punya hak bicara apapun. Itu saya serahkan semua sama Early. Itu wewenang Early, saya nggak punya hak apapun sedikit pun untuk membicarakan itu. Ini masalah keluarga, masalah apa ya, intern, dan
sensitif lah gitu ya. Jadi ya aku juga harus menghargai kepentingan banyak pihak. Jadi aku seolah-olah menutupi ya mungkin, tapi itu demi kebaikan. Semoga saja memang bukan Ariel yang menanam benih di rahim mantan istri Ferry, Andara Early itu. Semoga saja Ariel bersih dari keterkaitan dengan perceraian Ferry dan Andara Early. Ferry sendiri sekarang sudah menemukan calon pengganti Andara. Namanya Huwaida Ahmad, seorang janda beranak satu. Nama Huwaida juga sempat disebut-sebut sebagai orang ketiga di balik runtuhnya rumah tangga Ferry. Mohon ditekankan dan digarisbawahi bahwa saya kenal Huwaida jauh setelah saya dan Early bercerai. Aku deket sama Ferry kurang lebih 2 bulanan ini kan, dan ya itu kan mereka tahu kan, gitu. Terus, pokoknya aku deket setelah mereka bercerai, itu aja. Pokoknya setelah mereka cerai, tepatnya kapan aku udah lupa, heeh. Ketemunya dikenalin temen, mhm. Sebanyak apa Huwaida tahu tentang masa lalu Ferry? Dari awal aku kenal dia gitu, dia nggak pernah menutupi sesuatu apapun dari aku dan dia terbuka dan dia bercerita gitu, ya gue gini gitu. Jadi hubungan kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau begitu, Huwaida pasti tahu banyak tentang latar belakang perceraian Ferry dan Andara Early. Pernahkah nama Ariel disebut-sebut oleh Ferry? Itu wewenangnya Ferry untuk bercerita, untuk ngomong gitu. Aku nggak bisa ngomong banyak. Ketika gosip mengenai Sarah Amalia merebak, dengan jantan Ariel maju dan mengakui telah menghamilinya. Kita tunggu saja bagaimana reaksi Ariel terhadap gosip yang satu ini. Pemirsa, Anda pasti menunggu reaksi Imaniar setelah Maxdon mengakui menyetubuhi Ponium. Pastinya Imaniar akan bereaksi karena apa yang dilakukan oleh Maxdon itu jelas-jelas mencoreng nama baiknya. Dan seperti yang kita duga pemirsa, Imaniar bereaksi dengan sangat keras. Tidak tanggung-tanggung, Imaniar langsung mengugat cerai Maxdon. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan nasib anak semata wayang mereka. Karena anak itu sampai sekarang masih mengikuti kewarganegaraan ayahnya, yaitu warga negara Singapura. Pemirsa, inilah liputan selengkapnya. Pengakuan jujur tak selamanya berbuah manis. Beberapa waktu lalu Maxdon dengan jujur mengakui telah menyetubuhi Ponium, pekerja rumah tangganya sendiri. Max mengaku melakukan perbuatan memalukan itu atas dasar suka sama suka. Sebelum terbit pengakuan dari Max, Imaniar masih percaya bahwa suaminya tak pernah melakukan perbuatan terlarang itu. Apa yang terjadi kemudian? Imaniar akhirnya menggugat cerai Maxdon. Imaniar mendaftarkan gugatan cerainya pada tanggal 26 Agustus lalu di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ya, memang kemarin pada hari Jumat ya dia memberitahukan ke saya bahwa telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Timur sekitar jam 2 siang. Kita harus menghormati niat atau keinginan daripada Imaniar. Dia kan seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, mungkin menghadapi permasalahan seperti ini. Dia katakan kepada saya, ya bang, mungkin ini jalan yang terbaik yang saya harus ambil. Imaniar pasti tak bisa memaafkan perbuatan suaminya. Bayangkan saja dia harus berbagi tempat tidur dengan pekerja rumah tangganya sendiri. Itukah yang dirasakan Imaniar sehingga terbit keputusan untuk menggugat cerai Maxdon? Itu tidak dimuat dalam gugatan ya, dalam gugatan perceraian. Tapi ya mungkin semua pihak sudah tahu ya itu mungkin suatu penyebab juga ya. Jadi buntutnya ke arah situ. Terakhir ya Imaniar mengatakan bahwa kamu udah bilang sendiri kan kamu udah suka hubungan suka sama Iem. Ya udah sana sama Iem aja begitu. Benarkah Ponium melayani majikannya atas dasar suka sama suka? Pengakuan jujur Max tentu harus ditakar kadar kejujurannya karena baru pengakuan sepihak. Sayangnya keberadaan Ponium kini tak diketahui rimbanya. Hanya saja sebelum menghilang, Ponium membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai. Pernyataan Ponium itu kini berada di tangan Muhlis Amin. Selama saya bekerja di sana, saya mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Bapak Maxdon.
Hal tersebut terjadi antara akhir bulan Desember 2004 sampai dengan pertengahan Februari 2005. Pada saat malam hari di waktu Ibu Imaniar pergi siaran atau rekaman dan pembantu laki-laki sudah tidur. Pemerkosaan oleh Max Don terhadap saya terjadi kira-kira 6 sampai dengan 7 kali.